Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Sebastian Widoyarta. Nomor induk mahasiswa 200203110065 dari kelas Hukum Acara Perdata B. Di sini saya akan menjelaskan cara memahami putusan perkara perdata. Kita awali dengan pengertian putusan, yaitu pernyataan hakim yang diberi kewenangan untuk itu yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara atau suatu sengketa antar pihak. Jika dalam persidangan hakim tidak mengucapkan sidang terbuka untuk umum, maka perkara atau persidangan batal demi hukum. Batal demi hukum yaitu suatu perkara yang batal karena tidak memenuhi syarat formil untuk dilanjutkan ke jenjang persidangan selanjutnya atau peradilan selanjutnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang jenis putusan, yaitu ada 3 jenis putusan. Yang pertama, berdasarkan sifat putusannya. Untuk yang pertama ada putusan deklarator, kemudian yang kedua ada putusan konstitutif, kemudian yang ketiga putusan kondemator. Untuk penjelasan masing-masingnya akan saya jelaskan setelah yang satu ini. 3 jenis putusan yang saya sebutkan di atas atau sebelum ini yaitu dapat dilihat dalam amar putusan atau naskah putusan hakim, sehingga dalam satu putusan perkara perdata bisa saja mencakup 3 putusan yang tersebut di atas, yaitu putusan yang berdasarkan sifatnya itu bisa terdapat dalam satu amar putusan atau satu naskah persidangan yang dikeluarkan oleh hakim. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu putusan yang terbagi menjadi 3 berdasarkan sifat putusannya. Yang pertama putusan deklarator, yaitu putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja atau menyatakan yang sah. Di sini putusan ini tidak memerlukan upaya paksa atau tidak ada paksaan karena sudah mempunyai akibat hukum, tanpa bantuan pihak lawan mempunyai kekuatan mengikat. Kemudian yang kedua ada putusan konstitutif, yaitu putusan yang menciptakan atau menghapus suatu keadaan hukum. Yang dimaksud di sini adalah keadaan hukum ini terjadi sejak putusan diucapkan dan tidak memerlukan upaya paksa, seperti halnya putusan sebelumnya, seperti contoh pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, atau pemutusan perjanjian. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada putusan kondemator, yaitu putusan yang berisi penghukuman di mana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan suatu hal atau bisa tergantung tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lawan, batuan prestasi atau tindakan melawan hukum. Putusan kondemator dengan alasan eksekutorial, jika pihak yang kalah tidak dengan sukarela melakukan sesuatu, maka dapat dilakukan dengan upaya paksa pengadilan. Jika pihak yang kalah tidak mau melakukan atau melaksanakan tanggungan dari tuntutan pihak yang menang, maka pihak yang kalah bisa dilakukan dengan paksa. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan jenis putusan berdasarkan kehadiran pihak beracara. Yang pertama ada putusan first take, kemudian yang kedua ada putusan kontradiktor. Kemudian jenis putusan ada putusan perkara gugur, putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian putusan gugatan dikabulkan. Untuk yang keempat putusan gugatan ditolak. Yang terakhir putusan perdamaian. Putusan perkara gugur apabila terdapat 3 perkara, yaitu yang pertama tergugat pada sidang pertama tidak hadir setelah dipanggil sah dan patut, kemudian penggugat hadir pada sidang pertama tapi pada sidang berikutnya tidak hadir secara berturut-turut,
Kemudian yang ketiga, panjar biaya perkara habis, penggugat tidak mau menambah. Kemudian yang keempat, penggugat meninggal dunia dan ahli waris tidak melanjutkan perkaranya. Maka putusan perkara dianggap gugur, tidak dilanjutkan. Sekian dari saya, terima kasih.